Kisah malam GBLA, 1 gol, 1 pelajaran, 1 kepulangan. Di bawah langit Bandung yang mulai gelap, lampu-lampu megah Stadion Gelora Bandung Lautan Api kembali menyala seperti bintang-bintang raksasa yang turun ke bumi. Malam itu, 21 November 2025, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tapi bukan dinginnya yang membuat bulu kuduk berdiri. Ada sesuatu yang berbeda, sebuah ketegangan halus, sebuah harapan besar, sebuah bisikan bahwa malam itu akan menjadi titik penting dalam perjalanan Persib Bandung. Pertandingan kontra Dewa United. Sebuah laga yang di atas kertas terlihat biasa, namun di lapangan, justru berubah menjadi panggung drama, emosi, dan pembuktian karakter. Ketika peluit pertama berbunyi, tubuh-tubuh mulai bergerak seperti roda gigi mesin besar. Dewa United, dengan pemain asing penuh kualitas, datang bukan untuk menonton. Mereka menekan, menahan bola, mengatur ritme. Sementara Persib, memilih menunggu, menjaga bentuk, mencari celah untuk menusuk balik. Dan di tengah badai itu, berdirilah satu sosok yang menjadi pusat ritme Maung Bandung, Tom Haye. Dengan rambut terurai yang bergerak setiap kali ia berlari, dengan tatapan tajam penuh fokus, Haye menjadi metronom. Dialah pengatur tempo. Dialah penjaga keseimbangan. Dialah pemain yang tak banyak berteriak, namun setiap gestur dan sentuhannya seperti berkata, "Kita bersama. Kita tetap bersama." Ia menutup ruang, melepas tekanan, menarik garis tekanan, dan mendorong rekan-rekannya naik. Setiap kali bola singgah di kakinya, napas para bobotoh seakan lebih lega. Namun Dewa United bukan tim yang mudah dikendalikan. Mereka terus menekan, memaksa Persib bertahan lebih dalam. Hingga akhirnya, menit 62 tiba seperti palu godam yang menutup panggung. Mark Locke, dengan gaya khasnya, mengirim bola lambung yang jatuh di titik berbahaya. William Barros mulai memposisikan tubuh. Dan dalam momen cepat itu, terjadi kontak. Tubuh Barros tumbang. Pemain Persib mengangkat tangan. Pemain Dewa United memprotes. Dan wasit, menyentuh alat komunikasinya. VAR. Detik terasa seperti menit. Putaran ulang di layar besar membuat GBLA menahan napas. Dan kemudian, wasit menunjuk titik putih. GBLA meledak. Suara yang tak hanya menggema, tapi menghentak jantung. Di titik penalti, berdirilah sang penentu, Andrew Jung. Mesin gol. Pemain yang beberapa pekan terakhir menjadi nyawa finishing Persib. Ia menarik napas panjang. Beberapa langkah pendek ke belakang. Lalu satu langkah maju, dan tendangan keras, terarah, tanpa ragu. Gol! GBLA berguncang seperti gunung yang meledak. Satu gol yang mengubah atmosfer, mengubah taktik, dan mengubah energi pemain. Namun setelah gol, pertandingan berubah menjadi pertempuran pertahanan. Persib menutup ruang, menurunkan blok, bergerak serempak seperti dinding biru yang terus bergeser. Tom Haye kembali mengambil peran besar, menjadi kompas, menjadi jangkar, menjadi penjaga ritme hingga laga memasuki menit-menit akhir yang menegangkan. Dan disinilah cerita berubah menjadi lebih emosional. Menit 87. Nama yang muncul kali ini adalah Beckham Putra Nugraha. Pemain muda kesayangan bobotoh ini sudah tumbuh menjadi bagian penting Persib. Talenta, kecepatan, dan keberaniannya selalu memberi warna di lini tengah. Namun malam itu, ia mendapat pelajaran yang tidak diajarkan dalam sesi latihan manapun. Dewa United menyerang habis-habisan. Emosi di lapangan memuncak. Tackle mulai sengit. Dan Beckham, dengan energi muda dan adrenalin tinggi, terseret dalam tensi itu. Wasit mengingatkannya. Sekali lagi, kamu keluar. Dan kemudian, momen itu datang. Kontak kecil. Protes lawan. Kerumunan kecil yang memanas. Dan wasit mengangkat kartu kuning kedua. Kartu merah pertama dalam karir profesional Beckham Putra. Seisi stadion terdiam sepersekian detik. Wajah Beckham terekam kamera, antara kaget, kecewa, dan mencoba tegar. Langkahnya keluar lapangan terasa sangat panjang. Tapi ada satu hal yang membuat momen itu berbeda. Beckham menepuk dada. Menatap rekan setimnya. Dan memberi isyarat. Lanjutkan. Selesaikan. Menangkan ini. Di usia semuda itu,
Ia menunjukkan sesuatu yang lebih penting dari sekadar skill, kedewasaan. Dan memang benar, ketika peluit akhir dibunyikan, Persib meraih kemenangan. Beckham tidak di lapangan, tetapi ia tetap bagian dari kemenangan itu. Di ruang ganti setelah pertandingan, ia berkata pelan, "Ini pertama, dan saya belajar banyak. Saya tidak mau mengulangnya. Pelajaran, kedewasaan, pertumbuhan. Itulah yang merekatkan cerita malam itu." Namun perjalanan Persib belum selesai. Karena cerita masuk ke babak berikutnya. Esoknya, Sabtu, 22 November 2025. GBLA tidak segemuruh malam sebelumnya. Tidak ada teriakan bobotoh. Tidak ada tensi laga. Yang ada hanyalah hembusan angin sore dan suara sepatu menapak rumput. Waktunya latihan pemulihan. Dan di hari itu, hadir satu sosok yang membawa senyum ke seluruh skuad. Federico Barba. Tembok Italia. Bek yang sempat absen lama. Pemain yang keseimbangannya selalu dirindukan. Ia kembali. Tidak untuk tackle keras. Tidak untuk sundulan tinggi. Hanya jogging ringan. Peregangan. Sentuhan-sentuhan kecil dengan bola. Namun cukup untuk membuat suasana latihan berubah. Dokter tim, Wira Prasetya, mengamati dengan dekat. Masih dalam program pemulihan. Kalau progresnya bagus, mungkin segera kembali ke lapangan penuh. Ada kehati-hatian. Tapi ada harapan yang hangat. Barba tersenyum. Rekan-rekannya menyapanya satu persatu. Dan Febri Haryadi, yang juga sempat sakit, akhirnya kembali ikut latihan, melengkapi optimisme sore itu. Karena Persib sedang bersiap bukan untuk laga biasa. Mereka akan terbang ke Singapura, 26 November. Duel AFC Champions League 2 melawan Lion City Sailors. Sebuah laga yang bisa menjadi momentum besar bagi perjalanan mereka di Asia. Akankah Barba ikut? Jawaban dokter, masih menunggu evaluasi. Jawaban yang sederhana, namun penuh makna. Persib tak mau terburu-buru. Mereka ingin Barba kembali sebagai Barba yang sesungguhnya, bukan setengah sehat, bukan dipaksakan. Dan sore itu, di bawah sinar matahari yang perlahan turun, terasa jelas. Persib sedang membangun sesuatu. Sesuatu yang lebih dari sekadar kemenangan 1-0. Lebih dari penalti Jung. Lebih dari kartu merah Beckham. Lebih dari comeback Barba. Mereka membangun karakter. Mereka membangun keberanian. Mereka membangun kesatuan. Di GBLA, baik yang bergemuruh maupun yang sepi, Persib menunjukkan satu hal. Kejayaan tidak dibangun oleh satu pemain. Tidak oleh satu laga. Tidak oleh satu gol. Kejayaan dibangun oleh rasa menjadi satu tim. Dan malam-malam itu menjadi bab penting dalam perjalanan Maung Bandung menuju sesuatu yang lebih besar.